Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di sela-sela kebosanan kayaknya kalau gue perhatikan pioners dimanapun berada kayaknya udah mulai menurun ya. Maksudnya menurun dari antusiasme. Nggak kayak kemarin-kemarin yang gembar-gembor open mainnet ya kan, terus apa namanya ya pengen cepet-cepet cair gitu, tapi setelah kecewa, hilang kepercayaan ya kan, yang Pitu Day kemarin itu langsung down kayaknya, bosan, jenuh ya kan, kelamaan mungkin kayak gitu ya itu. Tapi nggak apa-apa, Mang Adun mau ada yang nonton, mau ada yang nyimak, mau enggak, tetap akan selalu update informasi Paynetrok ya, karena gue pribadi sih itu udah merupakan sebuah apa ya namanya, rasa tanggung jawab ya gitu, karena channel Mang Adun ini kan naiknya karena pioners gitu kan, jadi bisa sampai lulus monetisasi berkat pioners, berkat Paynetrok gitu. Oke, gak ada masalah, biarkan yang lain kalau emang down ya tidak masalah. Itu apa ya namanya, itu manusiawi sih kalau menurut gua ya gitu. Adanya kebosanan gitu kan, nggak ada masalah. Yang penting gua pribadi tetap semangat ya. Kalau perkara yang masih mau tetap semangat ya monggo ya kan, tapi kalau mau yang santai-santai aja ya silahkan juga. Oke, pada intinya kita masuk di sesi sip aja ya. Ada informasi apa aja ini? Kita masuk nih dari Doresin. Pidato berikut dari pemimpin komunitas Tionghoa Mo Xiao Ming Su, yang hanya wanita muda berusia 24 tahun yang memimpin komunitas provinsi Jiangxi. Mari kita dengarkan apa yang dia katakan. Ini sepertinya karena Dorisin kan sekarang sudah OTW ke komunitas global ya, jadi hanya mendapatkan informasi atau laporan dari komunitas Cina. Seperti yang kemarin kita sampaikan, kita tahu ya, itu ada 50 pemimpin di Cina ya, mungkin ini salah satunya gitu kan. Oke, mengenai bagaimana komunitas pioners dapat bekerja sama dengan pihak proyek untuk mempromosikan mainnet, saya percaya bahwa konsensus harga terpadu adalah satu-satunya tujuan strategis saat ini. Kita perlu memprioritaskan ini dan menjadikannya tugas utama kita. Hanya dengan cara ini kami dapat mempromosikan kedatangan mainnet yang cepat, yang terbaik bagi kami untuk fokus hanya pada harga dengan GCP sebagai pusat dan harga awal minimum untuk berkembang pesat mencapai konsensus untuk mempromosikan mainnet. Ini adalah satu-satunya ide dan konsep pribadi saya untuk merekomendasikan mainnet ya. Oke, kita bisa lihat di sini, ini dia orangnya ya. Masih muda 24 tahun tapi sudah jadi pemimpin komunitas Jiang apa itu namanya tadi di Cina ya. Oke, ke informasi berikutnya ini dari Pinews, dikatakan prasyarat untuk membuka mainnet. Nah, kalau ngomong soal open mainnet itu ada syaratnya. Oke. Apa saja? Ini dari moderator langsung ya. Open mainnet kita terjemahkan sama-sama dulu deh. Karena bahasa Inggris, gue nggak ngerti bahasa Inggris ya. Oke, kita bisa baca sama-sama sekarang. Open mainnet hanya akan diluncurkan saat jaringan lebih kuat dan siap. 1. Lebih banyak perintis yang harus lulus KYC terlebih dahulu. 2. Lebih banyak perintis yang harus bermigrasi terlebih dahulu. 3. Aplikasi yang lebih berkualitas perlu dikembangkan terlebih dahulu, termasuk tugas lainnya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini soal KYC kemarin baru banget kita bahas, yaitu soal lokal ya, KYC lokal masih di Cina ternyata, belum merambah ke lokal-lokal atau daerah yang lain. Terus yang soal migrasi, sempat dulu beredar kabar itu akan ada migrasi massal. Itu karena apa? Karena kalau misalkan dimigrasikan sekarang, banyak yang
menjualnya seperti itu. Karena seperti Dorisin bilang itu, kalau sekarang open mainnet atau semacam dimigrasikan ya, itu sistem sedang tidak aman. Oke. Tuh, jadi dan banyak tugas lainnya, aplikasi juga yang lebih berkualitas. Kemarin juara Tantan ya, kita tahu sama-sama, itu harus lebih dikembangkan lagi seperti itu. Oke, jaringan Pi masih dalam pengembangan dan saat ini sedang direncanakan enclosed mainnet fase 3 untuk memberikan waktu untuk langkah 1, 2 dan 3 di atas. Karena itu membutuhkan waktu, pengertian dan kesabaran. Belum ada tanggal yang ditentukan atau diumumkan. Jadi kita gak hanya butuh kesabaran nih, tapi juga butuh pengertian ya kepada core team ya. Harus ngerti, karena apa? Proyek yang sebesar inilah udah pokoknya gue kalau bahas soal proyek besar Pi Network itu mega bahkan ya, speechless sebenarnya, nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Sama kalau kita kan warga Indonesia pengennya yang instan aja gitu. Ini dari Pinews Amerika ya, kalau nggak salah ini benderanya. Garuda Pacific antusias mendukung Pi Bank. Keduanya berkolaborasi inovasi kemudahan perbankan. Garuda Pacific dukung pengembangan Pi Bank agar layanan perbankan modern dan aman. Bersama-sama keduanya berupaya ciptakan masa depan keuangan inklusif dan menguntungkan masyarakat. Oke, kita bisa baca sama-sama dulu ya. Pi Bank, bank digital jaringan Pi. Dalam dunia keuangan yang berubah dengan cepat saat ini, stabilitas keuangan dan peluang pengembangan sangat penting bagi individu dan masyarakat. Pi Bank sebagai lembaga keuangan yang membanggakan, memperkenalkan layanan tabungan, transfer dan berbagai layanan lainnya untuk masa depan inovatif dan unik. Layanan ini bertujuan untuk mempromosikan perkembangan sosial dan memberikan peluang finansial bagi individu. Dengan bergabung dengan Pi Bank, Anda tidak hanya memupuk kebiasaan menabung yang sehat, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan komunitas Pi secara keseluruhan. Temukan manfaat dan dampak positif tabungan Pi Bank bagi masyarakat. Membangun pola pikir menabung. Layanan tabungan Pi Bank mendorong individu. Ini gue sempat juga tanya-tanya ya tadi ke Mas Bro AI atau Artificial Intelligence, apa hubungannya Garuda Pacific dan Pi Bank gitu loh. Ini yang perlu kita ketahui, karena di sini kan tidak dicantumkan, hanya dikatakan Garuda Pacific antusias mendukung Pi Bank. Keduanya berkolaborasi inovasi kemudahan perbankan. Garuda Pacific dukung pengembangan Pi Bank agar layanan perbankan modern dan aman. Bersama-sama keduanya berupaya menciptakan masa depan keuangan inklusif dan menguntungkan masyarakat. Oke. Dan setelah gue tadi healing di AI ya, Artificial Intelligence, itu ternyata Garuda Pacific atau proyek Indonesia lagi gencar-gencarnya ya, atau antusias juga. Kita malah berlawanan ya dengan pioner yang lagi down. Itu gencar-gencarnya melakukan webinar atau meeting online gitu sepertinya gitu. Jadi apa tujuannya? Yaitu memperkenalkan Pi Network khususnya kepada masyarakat atas dulu, karena kan yang ngerti HP itu orang-orang tua. Kita skip dulu aja gitu. Itu lagi banyak melakukan kumpulan lah secara online dulu dan enggak tatap muka. Ininya seperti itu ya. Mungkin udah mulai masuk lah intinya Pi Network ini di Indonesia ya, cuman secara perlahan dulu gitu. Oke, bisa, gak apa-apa, perlahan juga pasti. Oke, kita ini dari Pinode ada tingkat perkembangan ya. Tinggi blok node Pi mencapai berapa itu? 1.329.4.071. Apakah Anda kandidat node sekarang? Jadi meningkat ya node ini dulu mau maghrib nih. Gak apa-apa, sebentar lagi. Oke. Dan ini ada penipuan lagi-lagi ya, banyak banget. Gue sih gimana gitu ya, udah jelas tuh, mendingan kita peer to peer aja lah, sama suka daripada kayak gini hilang ya kan. Mana ada sekarang kita kirim Pi, kecuali kalau uang dulu dikirim ke kita baru gitu loh. Ini Pi dikirim, uang dikirim kagak, akhirnya jong, Pi-nya hilang, ngeluh-ngeluh di media sosial percuma. Oke, ini udah
waktunya sholat maghrib ya. Thank you buat semua yang like, comment, subscribe. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Yang lagi sakit berikan kesembuhan ya. Amin. Dilancarkan rezeki dan diberkahi semuanya. Thank you. Gua Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti bakal tetap gua share informasi Pi Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.